everyone, perkenalkan nama saya Lisa Ayurwendita dari Prodi PGSD kelas 1A IKIP PGRI Wates. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas membaca dongeng saya yang bertemakan Pinocchio si boneka kayu. Guna memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu keterampilan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Desta Yolandi Rahayu Sulistiawati FPD. Selamat menyaksikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kalau baik. Jadi hari ini gue akan bawa kalian ke dunia yang sangat ajaib, yaitu tentang dunia yang dimana boneka kayu bisa hidup dan menyambuti. Nah, sebelum itu ibu akan perkenalkan dulu tokoh-tokoh yang akan kalian temui di dalam cerita ini. Ada yang tahu ini boneka apa? Pinocchio. Nah, ternyata ada yang tahu ya kalau ini boneka Pinocchio. Terus ada ini merupakan kakek Geppetto, yaitu seorang kakek tua yang di sini akan menjadi anaknya Pinocchio. Ada sang peri kecil yang dia ini ajaib teman-teman, jadi dia bisa merubah semuanya dengan kekuatannya. Lalu ada jangkrik, ini merupakan jangkrik yang sangat bijaksana. Dia akan menemani sang Pinocchio. Lucu kan bentuknya? Lucu. Lalu ada ini adalah tokoh jahat. Dia akan berperan jahat dalam cerita kali ini. Lalu ada yang juga, ini adalah hewan hiu yang terbang. Dia akan melahap dan nanti akan kecil. Oke, langsung saja. Dahulu kala hiduplah seorang pria tua bernama kakek Geppetto. Kakek siapa teman? Kakek tersebut mencari nafkah sebagai pemahat kayu. Suatu hari kakek Geppetto memutuskan untuk mengukir kayu berbentuk boneka anak laki-laki yang dia namai sebagai Pinocchio. Sambil mengukir, kakek Geppetto berandai-andai seandainya boneka ini benar-benar hidup dan menjadi anak-anak itu. Setelah berbicara tersebut, kakek Geppetto sepertinya tidak menyadari bahwa ucapannya tadi disadari oleh seorang peri yang ajaib yang dapat mengubah segalanya. Kakek Geppetto pun pergi dan meletakkan Pinocchio di sini. Nah, datanglah seekor peri. Dia ini melihat dan mendengar perkataan kakek Geppetto tadi dan mengabulkannya. Sang peri pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghidupkan Pinocchio. Saat akan datang, kamu bisa berjalan dan berbicara seperti anak laki-laki lain. Suatu hari, kamu bisa membuktikan bahwa kamu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki. Tiba-tiba, mata Pinocchio pun terbuka. Peri memberitahu syarat untuk kejadian laki-laki. Satu hal yang penting, kamu harus bertemu dan berbicara dengan seekor jangkrik. Dia akan berada di kamu dan membantumu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kamu. Sang peri pun berguna. Keesokan harinya, kakek Geppetto terkejut melihat bonekanya dapat bergerak dan berbicara melalui tayang. Apa ini? Kenapa anggota tubuhmu mulai bergerak? Kamu bisa berbicara? Iya, aku putramu Pinocchio, jawab Pinocchio. Sebelum kakek Geppetto menyadari bahwa menanggapi Pinocchio tersebut, Pinocchio langsung berdiri dan berlari keluar rumah. Kakek Geppetto pun mengejarnya, namun sementara orang-orang di jalanan hanya tertawa melihat boneka itu. Pinocchio, ayo pulang, berhenti lari. Namun Pinocchio sangat nakal dan malah berbaring di tengah jalan sambil tertawa. Aku tidak mau pulang, aku ingin bermain, aku tidak ingin terkurung di dalam rumah saja. Katanya, setelah itu dia berkeliling kota dan berbuat lengkap. Pinocchio akhirnya pulang karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta kakek Geppetto untuk mendaftarkannya ke sekolah. Kakek menyanggupi meskipun dia tidak punya uang dan untuk membeli buku itu susah. Akhirnya dia berusaha keras dan terpaksa menjual jaket khususnya untuk diberikan pelajaran. Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah, Pinocchio. Keesokan harinya,
menuju ke sekolah. Namun dalam perjalanan, ia mendengar suara musik dan melihat pertunjukan pendidikan. Untuk membeli tiket tersebut, Pinocchio harus menjual buku sekolah yang diberikan oleh kakek Jebato. Meskipun ia sudah diperingatkan oleh sang jangkrik, Pinocchio malah menyembunyikan jangkrik di dalam topinya agar tidak mengganggunya. Di dalam pertunjukan, Pinocchio yang bersama dengan hidup diundang naik ke atas panggung dan berhasil memeriahkan pertunjukan karena aksi Pinocchio tersebut. Namun, sepertinya sang pemilik pertunjukan berniat jahat dan berniat memanfaatkan Pinocchio dan mengurungnya bersama jangkrik di dalam kurungan. Nah, saat mereka sedang sedih ini, Pinocchio melihat sang peri tiba-tiba datang dan Pinocchio pun meminta pertolongan sang peri. Peri meminta Pinocchio untuk menjelaskan semua yang dialaminya dengan jujur. Namun, Pinocchio justru berbohong. Nah, karena Pinocchio berbohong, ia pun berakibat hidupnya ini macam teman-teman. Dan kalau setiap Pinocchio berbohong, maka hidupnya akan kacau. Akhirnya, karena Pinocchio pakai melihat yang berbeda, ia pun meminta penjelasan dari sang peri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Peri pun menjelaskan bahwa ketika Pinocchio berbohong, maka hidupnya akan terus memanjang. Sang Pinocchio pun akhirnya terpaksa berkata jujur agar hidupnya tidak memanjang terus. Akhirnya sang peri luluh dan mengembalikan Pinocchio semula dan membebaskan Pinocchio dari kurungan tersebut. Setelah bebas, Pinocchio tidak langsung pulang. Ia kembali ke gua nakal, namun lagi-lagi diselamatkan oleh sang peri itu. Dalam perjalanan pulang, Pinocchio tersesat dalam lautan dan dimakan oleh sang hiu. Ia melihat sosok Jebato, pakai Jebato yang telah membunuh terlebih dahulu di dalam sana. Mereka berdua pun berperang di dalam perut hiu. Mereka menangis bersama karena tidak bisa keluar dari perut hiu. Namun dengan akal ceriknya, Pinocchio pun beride untuk membuat api unggun di dalam perut hiu dan idenya berhasil. Dengan dorongan yang keras, perut hiu mereka pun keluar. Pakai Jebato yang telah rumah, yang pun digendong oleh Pinocchio hingga akhirnya. Terima kasih Pinocchio, berkat kamu, aku bisa kembali pulih dan sehat. Setelah sampai rumah, Pinocchio kembali didatangi peri dalam rumahnya. Peri tersebut memuji Pinocchio dengan berkata, kamu telah membuktikan sebagai anak laki-laki yang berani, dan sekarang kamu telah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Pinocchio menyadari bahwa temannya telah menjadi anak laki-laki yang seutuhnya. Ia pun senang dan berteriak dan memeluk pakai Jebato sambil menangis. Lihat, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-lakimu. Ayah, kata Pinocchio, pakai Jebato pun bahagia dan sejak itu keduanya hidup bahagia. Pinocchio pun tidak kenal lagi berdua bapak. Nah, dari cerita itu tersebut adalah teman-teman yang bisa menganalisis apa sih pelajaran yang ada dalam ceritanya. Saya dulu, apa itu? Berbohong akan merugikan diri sendiri. Ada lagi anak-anak. Saya dulu jika jadi anak harus seperti itu dalam keluar dan berbohong. Betul ya, jadi kejujuran dan berbagi akan membawa kita dalam hidup yang bahagia, yang tenang dan damai sama orang yang kita sayangi. Itu saja dongeng yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.